Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berjanji bahwasanya saya tidak akan menendang Ipan selagi Ipan santun. Tidak kerasukan setan, ya kan? Kamu itu banyak gaya saja. Tuh kan? Kan baru saya bilang begitu. Kan saya bilang Bang, kan tidak saya bilang Abang kerasukan setan. Kalau kerasukan setan maka saya tendang. Kan gitu. Oke, baik. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Allah. Oke, berarti Allah bukan Tuhan. Sebentar, berarti Allah bukan Tuhan. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Tidak adil lah tuh. Berarti Allah bukan Tuhan. Inilah Kristen. Ini. Takut kan? Takut terbongkar sudah, ternyata Allah bukan Tuhan tapi Tuhan, bukan Tuhan. Kesetanan. Bukan kesetanan kan? Masa kesetanan? Siapa kesetanan? Jangan kesetanan begitu. Berarti Allah bukan Tuhan, bukan Tuhan. Kudis. Berarti Allah bukan Tuhan ya? Berarti Allah bukan Tuhan ya? Gantian. Berarti Allah bukan Tuhan? Enggak, saya konfirmasi dulu. Berarti Allah bukan Tuhan? Allah itu tuh. Tadi katanya Tuhan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan makasih Bang Binaraja. Terima kasih Bang. Terima kasih Binaraja. Gini, dengarkan. Saya ulangi satu kali lagi. Siapa Tuhan? Siapa tuannya orang Islam? Gantian supaya adil. Enggak jawab. Tidur kalau di bawah jawab. Ditanya siapa tuannya? Katanya Allah. Berarti Allah bukan Tuhan, cuman Tuhan. Tuhan. Kau bisa baca nggak itu yang saya tanya? Tuhan. Ntar kau tuh. Riko 9822. Ya. Siap diskusi dengan baik. Konten dongo siap. Kan kejang-kejang kan? Apa? Belum kau sudah kejang-kejang, marah-marah. Kenapa kau kejang-kejang dan marah-marah gitu? Ya, Rob itu Tuhan, Syahid itu Tuhan. Udah Rob apa lagi? Rob ada itu Tuhan. Tadi kan? Rob itu Tuhan. Rob itu Tuhan. Oke, coba buka surat Yusuf ayat 42. Kau yang buka, kau yang mengklaim, kau yang buka. Sudahlah. Oke, baik, saya bukakan. Saya bukakan Rob. Kau hanya bilang tadi. Oke, kita bukakan. Itu Syahid. Oke. Datanya di mana? Datanya di mana? Kau tanya bahasa Arabnya. Oh, sungguh kamu nekat yang luar biasa kalau kayak gini seperti ini. Konten dongo. Kau tanya bahasa Arabnya, Rob. Ya, kau tanya bahasa Arabnya Tuhan. Tuhan Syahid. Rob itu Tuhan. Saya bukakan. Saya bukakan. Saya bukakan. Buka sekarang gantian. Yesus itu manusia atau Yusuf Tuhan? ayat 42. Kau tanya saya bahasa Katanya mau ditunjukin. Jadi saya sudah sopan. Katanya mau ditunjukin. Kok kejang-kejang? Oke, di sini dikatakan surat Yusuf ayat 42. Kejang-kejang tidur. Kalau kejang-kejang di bawah tidur. Tidur kalau bawah kalau kejang-kejang. Kejang-kejang kok kesurupan. Panas dingin. Makasih Kak Diana, terima kasih Kak Diana, terima kasih. Wafi Islam. Kudis ujung-ujungnya usaha. Wafi Islam. Kudis ujung-ujungnya usaha. Oh jelas dong, jelas. Kalau saya tidak ada support dukungan ya gimana bisa lanjut terus untuk menyumpal menyumbat kalian. Oh iya jelas. No, saya pajang tuh biar kamu senang tuh, biar kamu senang. Biar kamu senang tuh, saya pajang di situ tuh. Yang mau supportnya di TV langsung tuh. Langsung saya panjang biar puas. Ngemis agama. Si Wapi cemburu. Si Wapi cemburu. Poinnya nol. Belajar yang benar. Poin 0 cemburu. Kalau saya langsung saya pajang. Nggak apa-apa ini. Kalau teman-teman mau support saya, lihat sini. Terus terang saya katakan, untuk apa support saya itu? Untuk kebutuhan saya di sini sehari-hari. Karena apa? Posisi saya nggak di Indonesia. Kalau saya di Indonesia saya kerja, ya kan? Langsung saja terus terang saya katakan. Kehidupan saya sehari-hari di sini, bayar kontrakan di sini, bayar ini segala macam. Di sini kontrak saya di sini, bayar listrik, bayar ini, bayar semua bayar di sini. Gitu loh. Kalau di Indonesia nanti apa? Di mana Sherlock? Tampilkan ini, tampil di sini. Kalau tak tahan nanti, aduh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Di sini saya ada kebutuhan saya sehari-hari, makan dan segala macam di sini, ya kan? Kalau saya katakan saja terus terang, kalau di Indonesia saya kerja. Silakan, Farhan. Halo Farhan. Apa, Des?
Siapa tuannya Halo, dengar nggak, Dis? Dengar, tapi rekamanmu balik ke sini. Jangan pelan-pelan itu rekamanmu itu loh. Rekamanmu pelan-pelan. Ini ya, aku turunkan rekamanmu balik ke sini. Tidak kularang kalian merekam, rekamlah sebanyak-banyaknya. Biar makin banyak yang mendengar kebenaran. Sebanyak-banyaknya rekam. Muzaimah Huaulio, aduh susah pun namamu. Oke, Huzaimah, Muslim bang. Oke, siap diskusi dengan baik bang. Oke bang, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Kalau tuan orang Islam khususnya Indonesia, yaitu Tuan Imam Bonjol. Sulit, saudara-saudara, sulit. Aduh, sulit. Sampai hari ini belum ketemu siapa tuannya. Oke, Faizal, Muslim. Siap diskusi dengan baik, Bang? Insya Allah siap. Baik, Bang. Saya Kristen, Bang ya. Saya mau tanya nih, Bang. Siapa tuannya orang Islam, Bang? A. Allah, B. Muhammad. Pertanyaan saya itu Tuhan atau Tuhan? Oke, saya tanya dulu, Abang bisa baca? Tidak buta huruf, Bisa. yang konon katanya Muhammad buta huruf. Betul? Ya, betul. Apakah Anda buta huruf seperti Muhammad? Saya kira enggak. Tidak buta huruf. Oke, baik. Siapa di situ? Apa tertulis di depan, Bang? Tuhan. Tuan. Oke, Tuan ya, nggak buta huruf ya. Oke, mantap. Oke. Lanjut, Bang. Si tuannya Islam. A. Allah, B. Muhammad. Kalau Tuhan tidak ada. Berarti belum ketemu siapa tuannya. Ada. Oke, baik. Apa Gini, bahasa kalau Arabnya Tuan? Gini. Bang, jangan diganti-ganti. Bang, jangan diganti. Bang, sebentar ya. Tadi Abang bilang siapa? Saya tanya siapa tuannya orang Islam? Nggak ada, nggak punya tuan ya. Oke. Anda tahu bahasa Arabnya tuan itu apa? Tidak tahu. Saya kasih tahu, bahasa Arabnya tuan itu Rob. Sudah? Oh. Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa Robnya orang Islam? Bahasa. Nah, waduh, sulit ini saudara. Sulit. Gini. Kan beda ya. Kita pakai bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia. Tadi Anda bilang tidak ada tuannya, Bang. Makanya saya ganti pakai bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya Dari tuan? awal saya tanya itu Tuhan atau Tuhan? Tuan, Bang. Aduh, dia buta huruf. Saya turunkan lah. Buta huruf kamu ternyata. Udah gede-gede tulisannya itu T-U-U-A-N. Aduh, gimana lagi saya ingat dulu. T-U-U-A. Aduh. Gimana sih? Pusing saya. Gimana saya? Jangan lulus SD saya. S-I-C-A-A. Aduh, gimana nih teman-teman? Saya ternyata tidak lulus SD. S-I-C-A-P apa? Siapa? T-U-T-A-N. Tuan. Tuan. Untung bisa lagi saya ingat waktu zaman SD. Nanti bentar lagi 2024 ganti Tuhan. Syarram, syarram. Wafi, Muslim. Wafi meninggal. Aduh. Oke, langsung dua-dua sekarang lah, biar ini dua-dua Muslim ini. Faiza, Muslim Bang. Ya, Muslim. Oke, Bang Habib Muslim Bang. Habib. Insya Allah. Oke Bang. Baik Bang. Siapa tuannya orang Islam Bang? A. Allah, B. Muhammad. Muhammad. Menurut Bang Habib ya. Kalau menurut Faiza? Kalau Tuhannya orang Islam. Bang, tuan Bang. Tuan. Saya Oke, sebentar. Kalau gitu saya ke Habib dulu. Habib dulu kalau gitu. Sebentar, ke Habib dulu. Oke, Habib tadi sudah mengatakan bahwa tuannya orang Islam adalah Muhammad. Oke, Bang Habib. Tahu nggak bahasa Arabnya tuan itu apa? Rob. Oke, Rob ya. Nah, berarti sekarang saya balik pertanyaannya. Siapa Robnya orang Islam? Robnya Muhammad. Berarti Robnya orang Islam adalah Muhammad? Ya. Allah bukan Rob? Rob juga. Rob juga. Berarti berapa Robmu?
dan Allah itu dan Muhammad itu Esa. Bingung, sudah bingung. Tidak bingung. Aduh, turun dulu lah kalau bingung kayak gitu Habib. Aduh. Faiza. Faiza. Faiza, kamu dibisukan Faiza. Nyalakan lagi Faiza. Ya, gimana? Oke. Coba Faiza, kita diskusi yang serius dulu ya. Siapa Oke. siapa tuannya orang Islam? Sebelum saya jawab, kan saya sudah jawab tadi. Kamu tadi kan tanya juga tentang bahasa Arab dari Tuan. Betul? Konsili dulu apa gimana nih? Gimana kalau saya sarankan untuk muktamar dulu supaya menentukan ini. Kalau ada pertanyaan gini, sebentar gini. Kalau ada pertanyaan dari orang Kristen siapa tuannya orang Islam, biar muktamar dulu. Gimana? Enggak, biar muktamar dulu ditentukan konsili tahun 2024 untuk menentukan siapa tuan kalian gitu loh. Gimana? Enggak, gini. Gimana kalau diadakan konsili 2024 untuk menentukan siapa tuannya? Soalnya sampai hari ini masih bingung. Gimana? Ayo. Ini kamu tadi kan bilang tuan dalam bahasa Arab tadi apa? Rob, ya. Betul? Betul? Betul. Oke, saya cek. Saya menggunakan Google Translate, boleh? Yang kamu pakai Google. Yang dipakai jangan Google, Bang. Yang dipakai Al-Qur'an. Bang, kalau Al-Qur'an menerjemahkan rob itu kamu tadi kan bilang ya, kalau Tuhan dalam bahasa Arab adalah itu Rob. apa tadi? Rob. Nah, setelah saya cek itu tulisannya tidak ada rotok. Kamu ngeceknya di Quran apa? Kamu ngeceknya di Quran apa di mana? Oke, gini. Jangan gini-gini. Kamu ngeceknya di Quran atau enggak? Apakah kamu mengeceknya di Quran? Ya. Enggak, sebentar Bang. Apakah kamu ngeceknya di Quran, Bang? Belum masuk ke Quran. Saya belum. Aduh. Abang harusnya pergi ke Quran, Bang. Perginya harusnya ke Quran. Kalau pergi ke Quran surat berapa? Surat Yusuf ayat 42. Yusuf. Ya, silakan. Yusuf 42. Quran surat Yusuf ayat yang ke-42. Dia Yusuf berkata kepada orang diketahui akan selamat. Bahasa Arabnya Bang, baca Bang. Bahasa Arabnya. Baca bahasa Arabnya, Bang. Saya tidak fasih dalam membaca bahasa Arab. Oke, udah baca bahasa Indonesianya. Maka setan menjadikan dia lupa. Enggak, 42 Bang, 42. Yusuf kepada 42 Bang, 42. Iya, ini tak bacakan terjemahannya yang 42. Yang 42 Bang ya, silakan. Oke. Dan Bang, tinggal dibaca Bang, kenapa lama banget? Ya bentar Bang, saya sama teman. Surat Yusuf Dia ayat Yusuf 42 berkata ayat. kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Jelaskan kepadaku, kepada tuanmu. Kemudian setan menjadikan dia lupa untuk menjelaskan kepada Yusuf kepada tuannya. Oke, Karena kata itu tuan di Yusuf situ. tetap dalam penjara. Oke, kata tuan di situ dicek bahasa Arabnya apa, Bang? Nah, Apa bahasa Arabnya di situ? Meninggal. Udah dibawa dulu Bang. Kalau nggak tahu dibawa dulu. Kalau langsung terpaku, langsung tidak bisa berkata apa-apa gitu, sulit. Udah dibilang bahasa Arabnya itu roh. Kok kamu itu muter-muter aja dibilang. Jadi besok nggak usah lagi ngomong-ngomong sama orang Kristen. Ya susu Tuhan bukan. Iya Tuhan, ya Tuhan, ya sama. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Bang Kala Muslim Bang. Bang Kala Muslim. Muslim. Ya, siap diskusi dengan baik, Bang. Ini gini, Sis. Ya, aku Muslim kan. Cuman aku secara ini kemanusiaan ya di Indonesia ini, aku bangga dengan kalian ya, dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang Islam yang di forum ini. Cuman yang jelas kalian nggak berpikir ke depannya nanti kalau seandainya terjadi perang antar agama, kalian menghujat-hujat agama Islam, orang Islam menghujat-hujat agama Kristen kan. Nanti kalau terjadi perang agama itu dari kalian semua itu. Dari siapa? Bilangin orang-orang Muslim itu, kalau kawan kamu yang ini agama Kristen dan yang lainnya itu, udahlah gak usah bahas-bahas di forum-forum di TikTok ini. Aku main TikTok udah lama, Dis. Udah 5 tahun aku. Oke, baik. Saya tanya,
Abang kenal nggak yang digambar ini siapa? Siapa yang digambar ini? Kenal nggak siapa ini? His. Meninggal. Bang Kalem, sebentar Bang Kalem. Abang ngomong gitu jangan sama saya. Dengerin dulu. Makanya kalau ngomong itu dipikir dulu. Denger. Abang tahu nggak siapa yang digambar ini? Tahu nggak? Ah, lari kan? Jangan begitu teman-teman. Ini namanya Zakir Naik. Zakir Naik pernah datang ke Indonesia. Apa yang dibahas Zakir Naik dari atas podium ditonton oleh 40.000 orang di Bekasi? Ya, tur seluruh Indonesia, dia jalan-jalan seluruh Indonesia. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Yang dibahas Muhammad dinubuatkan dalam Bible. Yang dibahas dikatakan di Bible Yesus tidak disalibkan tetapi diselamatkan. Namanya apa itu? Dakwah. Giliran Muslim bahas-bahas Kristen dibilang dakwah. Giliran ditanggapi nanti perang. Iye, sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan tiadalah kamu itu melainkan orang-orang yang super nekat. Jangan seperti itu teman-teman, dewasa lah kita ini, dewasa. Kalau kau mau membahas orang Kristen, harusnya orang Kristen juga bahas agamamu nggak apa-apa. Yang penting kan tidak menghujat. Nih loh, lihat ini, jangan sampai seperti ini lagi kejadiannya terus-menerus berulang-ulang. Lihat itu, foto itu ada tempelnya langsung sekretariat negara itu. Nggak lihat itu ada bintang kuning itu. Tahu nggak ini siapa ini? Ini Yusuf Kala, wakil presiden loh. Waktu itu jabatannya wakil presiden, masih wakil presiden. Menyambut seorang ulama. Siapa namanya? Zakir Naik. Disambut. Iya, disambut. Ngapain Zakir Naik ke Indonesia? Bahas agama Kristen. Bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam kitab agama Kristen. Giliran Pak Gilbert Lumindong nyenggol dikit aja langsung kejang di mana-mana. Jangan kayak gitulah. Kita ini diskusi. Yang penting nggak menghujat. Ada saya dari tadi menghujat. Saya kan cuma nanya. Siapa tuannya orang Islam? Allah Pak Muhammad. Saya nggak menyimpulkan. Saya bertanya loh. Bertanya saya. Kok langsung marah-marah, emosi, tingkat tinggi. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Jangan begitu. Ya. Kita kembali ke tema lagi nih. Atau mau istirahat? Masih mau lanjut apa mau istirahat? Lanjut? Lanjut apa istirahat teman-teman? Lanjut. Istirahat dulu, lanjut, istirahat lanjut. Aduh. Saya sudah berapa jam, ada yang barusan datang ya lanjut. Sudah pegel, saudara pegel. Haus, capek, aduh. Ya tapi tidak apa-apa lah ya. Artinya tetap ada support dari teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas support baik berupa gift, baik yang langsung ke rekening saya juga. Terima kasih teman-teman ya. Pasti. Kang Opik Muslim Bang. Kang Opik. Halo Kang Opik. Halo Kang Opik. Macet ya Kang Opik. Perasaan jam-jam segini orang pada pada mau rame ya, tapi saya lagi capek-capek. Oke, 2112 Muslim. Halo. Kalian di Muslim. Dua-duanya Muslim ya. Muslim dong. Oke, siap diskusi dengan baik. Siap sekali. Siap. Oke, baik. Siapa tuannya Islam? Allah B Muhammad. Baik, pertanyaan Ya sampean Allah, itu Islam itu Bentar. Allah, bukan Tuhan tapi Rob. Satu-satu dulu Bang, yang mana nih? Yandi atau 212? baik, Bapak Aliadi monggo silakan. Silakan Oke, Aliandi. Aliandi sebentar saya konfirmasi dulu. Apakah Aliandi bisa membaca? Bisa, cuman sekarang nggak bawa ini, Nggak apa-apa? nggak bawa Al-Quran. Nggak, maksudnya bisa membaca tulisan saya di layar? Bisa. Oke, siap. Silakan dibaca. Siapa Tuhannya Islam? Ya, Allah. Itu salah ya, pertanyaannya salah. Itu harusnya bukan siapa Tuhan, Tuhan. Enggak, bukan pertanyaan yang salah.
Saya kan nanya siapa Tuhan, bukan siapa Tuhan. Siapa tuannya orang Islam? Oh, Allah bin Muhammad. Tuhan mah itu mah Masih manusia kan. bingung kan? Oke, terima kasih Aliandi karena Anda masih bingung siapa Tuhan Anda. Terima kasih. Oke, 2112. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah bin Baik. Muhammad. Baik. Ini pertanyaannya kan dengan bahasa Indonesia, Pak ya. Hmm. Jadi pertanyaan Bapak adalah siapakah tuannya Islam? Hmm. Kalau Bapak bahasanya Indonesia, saya menjawab Nabi Muhammad, tuannya Oke, Islam. oke, B. Muhammad ya. Baik. Baik. Kunci jawaban ya. Siapa tuannya orang Islam? Jawabannya B. Muhammad. Oke. Coba apa bahasa Arabnya tuan? Bapak ini pertanyaannya bahasa bukan bahasa Arab. Ini Sebentar, bahasa- sebentar bang, bahasa sebentar bang, Indonesia. sebentar bang. Kalau Bapak tanya bahasa Apa Arab, bahasa artinya Rob. Arab? Apa bahasa Arabnya Artinya tuan? Rob. Rob artinya Tuhan. Oke, Rob. Oke, kalau Itu begitu barang siapa dipakai Rob? orang Sebentar Arab, bang. Rob. Jangan panas dulu. Enggak, Kalau begitu enggak, siapa pertanyaan Rob? Bapak mau melintir. Sebentar, Ini Bapak aduh. pertanyaannya bahasa Jangan Indonesia. marah-marah Oh, ini dulu, bahasa Arab, Pak. gitu loh. Iya, Beda, Pak. Tuan kan bahasa Arabnya kan Rob, betul? Ini pertanyaan Bapak Tuan. Tuan menurut bahasa Indonesia apa? Oke, menurut Bapak? apa bahasa Arabnya Rob? Rob Apa bahasa Arabnya Indonesia. tuan? Apa bahasa Arabnya tuan? Rob, kalau bahasa Oke, Arab. Rob. Bapak. Oke, Rob. Kalau begitu siapa Robnya umat Islam? Kalau Rob itu Nah, artinya kan? Tuhan, biasa dipakai orang Arab. Artinya Tuhan. mutar. Pertanyaan Bapak bahasa Indonesia, tapi Bapak mutar. menggunakan bahasa Arab beda. Ini gimana nih? Ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, Bapak. Bisa Takut membaca bahasa ketahuan Indonesia. belangnya, saudara. Ini bahasanya bahasa Indonesia. Aduh, sulit blok ini. Sulit, saudara, sulit. Aduh. Sulit. Sehat, Muslim, Bang? Iya, Oke, siap diskusi dengan baik, Bang? siap. Oke, saya tanya sekarang, Bang. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Allah bang. Siapa tuannya orang Islam? Allah. A berarti. Ya, Oke, berarti Allah itu tuan, ya. bukan Tuhan. Tuhan. Nih, tadi katanya Tuhan, sekarang ganti Tuhan. Aduh. Kenapa Tuhan diganti jadi Tuhan, Bang? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang suka merubah-rubah. Tuhan dan Tuhan kan Kenapa sama aja, Bang. Kenapa Tuhan dirubah jadi Tuhan? Tuhan dan Tuhan sama aja bang. Mantap. Ini baru pinter. Oke. Jadi Tuhan dan Tuhan itu sama saja, betul? Betul. Mantap. Oke. Nah, kalau gitu pertanyaan saya, Bang. Apa definisi Tuhan yang sebenarnya sama aja dengan Tuhan? Apa definisinya, Bang? Sama-sama sang maha. Definisinya, Bang. Definisinya Tuhan atau Tuhan itu apa? Apa definisinya? Sama-sama mempunyai hamba. Sesuatu yang Mempunyai hamba. mempunyai hamba. Bagaimana ketika seseorang itu disebut sebagai hamba? Apa kriterianya sehingga seseorang itu disebut hamba? Ketika dia seorang hamba menyembah atau bersujud kepada tuannya. bersujud kepada tuannya. Oke, berarti di dalam Al-Quran para malaikat disuruh sujud. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Berarti Adam tuannya, Tuhannya. Siapa yang menyuruh? Bingung. Yang menyuruh siapa? Di dalam Al-Quran Allah menyuruh para malaikat supaya sujud kepada Adam. Iya. Anda tidak tahu itu? Tahu. Jadi menurut Anda ketika sujud kepada seseorang berarti itu Tuhannya, betul? Ya. Berarti Tuhannya malaikat siapa di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah. Adam? Adam nabinya. Karena Allah yang Tapi menyuruh. disuruh sujud kepada Adam. Allah yang menyuruh karena Allah Tuhannya. Oke, berarti manusia disuruh menuhankan Adam. Malaikat disuruh menuhankan Adam. Bukan menuhankan Adam, malaikat. Makanya, Bang. Tuhannya. Makanya tadi saya bilang, tolong definisikan dengan benar apa itu Tuhan atau Tuhan. Ya. Tadi definisi Abang udah benar. Tuhan atau Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya seseorang itu menghambakan diri. Saya setuju dengan definisi Anda. Nah, pertanyaan saya sekarang begini. Lalu pengertian penghambaan diri itu apa? Anda bilang sujud, saya bilang salah. Kalau Penghambaan diri itu begini, Bang, yang kalau dimaksud. penghambaannya sendiri saya kurang paham, Bang. Nah, gitu, biar saya jelasin. Oke, apa itu, Bang? Oke, begini, Bang. Seseorang disebut menuankan atau menjadikan sesuatunya sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan. Ya. Ketika seseorang tersebut satu, menempatkan dia lebih dari apapun, menjadikan dia sebagai yang terutama. Dua, memprioritaskan dia, lebih mementingkan dia, Ya. dan
menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya secara mutlak. Setuju? Setuju. Nah, mantap. Jadi, ketika surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 berkata, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu adalah orang-orang yang satu, lebih mengutamakan hawa nafsunya, memprioritaskan hawa nafsunya, tahluk tunduk kepada hawa nafsunya. Setuju? Ya, setuju. Iya, di dalam At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Nah, berarti orang-orang yang menjadikan alim ulama sebagai Tuhan itu adalah orang-orang satu, yang mencintai ulamanya lebih dari apapun, yang patuh kepada ulamanya lebih dari apapun. Ulamanya bilang lompat kau ke jurang, dia lompat ke jurang. Artinya mentaati ulama itu sudah tanpa batas-batas lagi, lebih dari apapun. Setuju? Setuju. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda menjadikan Muhammad juga sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan? Enggak dong. Oke, kita tes. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Betul? Betul. Di dalam hadis dikatakan Muhammad berkata, orang Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Siapakah yang lebih kamu taati, Allah atau Muhammad? Allah. Berarti Muhammad gak kamu taati? Ya ditaati juga dong. Kan Loh, nabinya. tapi Muhammad membolehkan kau berdusta dalam 3 hal. Kan dalam kebaikan. Nih. Allah pun membolehkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Iya. Apakah mengucapkan perkataan yang benar itu berbohong? Mengucapkan perkataan yang benar. Enggak dong. Oke, sedangkan di dalam hadis Muhammad membolehkan umat Islam berdusta di dalam 3 hal. Apa aja itu? Nggak usah apa aja, yang penting dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Pertanyaan saya, apakah Muhammad mengajarkan mengucapkan yang benar? Kan begini, Bang. Kan. Artinya kamu lebih mentaati Muhammad ketimbang mentaati Allah. Enggak, jadi gini. Bagaimana mungkin kamu katakan kamu tidak lebih mentuhankan Muhammad, menjadikan Muhammad Tuhan lain di samping Allah? Aduh, walaupun saya beragama Kristen, Bang, saya itu sudah mendalami Quran itu kurang lebih 13 tahun, Bang. Saya bahkan tidak pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Belum ketemu saya orangnya. Iya, Coba betul. tunjuk siapa orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Siapa orangnya? Coba tunjuk. Siapa? Saya juga kurang tahu kalau itu. Iya. Nah, sekarang Abang ketika Bang, dengerin, Ziad, dengerin Ziad. Mana? Di dalam Al-Quran darah itu diharamkan nggak untuk dikonsumsi? Diharamkan. Diharamkan. Kalau Muhammad menghalalkan darahnya dikonsumsi gimana? Kurang tahu kalau itu, saya belum pernah melajari sampai segitunya. Makanya saya bilang kamu tidak tahu apa-apa tentang ajaran Islam. Ya, makanya itu saya ingin belajar. Baik, kalau begitu saya ajari. Dengarkan ini. Dengarkan, Bang. Ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Ya, ini suaranya kenal suara siapa? Enggak. Itu suaranya Habib. Kamu tidak hormat lagi dengan Habib? Hormat gak kamu dengan Habib? Turunan Nabi? Enggak juga. Yo. Ini suaranya Habib Bahar, ya. Habib Bahar ini Habib. Kalau Habibnya salah, dia enggak. Dengar dulu suara Habib, dengar. Apa kata Habib? Dengarkan. Pasang telinga baik-baik, dengarkan. Apa kata Habib Bahar? Dengarkan. Darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekam yang Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Tuh. Jadi Muhammad ketika darahnya diminum, dia tidak mengatakan, "Hei, haram darah diminum." Justru yang diharamkan malah tubuhnya disentuh api neraka. Ziad, coba nyalakan mikrofonmu. Ziad. Ya. Ketika darah Muhammad diminum oleh para pengikutnya, dia malah berkata kepada orang yang meminum darahnya itu, haram tubuhnya itu disentuh api neraka. Gara-gara minum darah Muhammad. Sedangkan dalam Al-Quran, darah itu adalah sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi, haram. Itu Sekarang mau tadi saya tanya. siapa yang ngomong?
Sudah dibilang Habib, gimana sih kamu? Yang Kamu nggak percaya sama Habib? Bahar kan? Kamu nggak percaya sama Habib? Itu yang ngomong Habib Bahar kan? Oke, kalau ada ulama lain yang ngomong gimana? Dan ketika entah siapapun itu, Habib itu pun Ustadz atau itu pun apa gelarnya sekarang, dan itu belum tentu di Islam ada yang namanya hadis sahih dan hadis dhaif. Oke, kalau Abdul Somad kira-kira hadis sahih atau kalau Abdul Somad? Wallahu alam. Oke, dengarkan ya, dengarkan. Karena saya sendiri juga belum Baik, mendalami yang dengarkan. dikatakan itu. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahha. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darahku minum? Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antumnya, antum minum. Dracula. Sudah dengar? Ya, Mau kamu bilang hadisnya palsu? saya nggak bilang hadisnya Tadi bilang atau palsu, hadisnya sekarang setelah Abdul Somad ngomong langsung saya nggak bilang. Susah nih kalau udah kayak begini nih. Sulit nih kalau udah begini nih. Gimana nih? Ya terus gimana kan? Ini pertanyaan. Sebentar, kamu bilang kamu nggak menuhankan Muhammad. Sementara di dalam Quran darah itu dilarang untuk dikonsumsi. Sementara pengikut Muhammad meminum darah Muhammad. Artinya dia sudah apa namanya? Gini aja, saya nggak mau mengartikan, ya. Saya tanya sama kamu aja. Pengajaran Muhammad sama pengajaran Allah bertentangan nggak? Enggak. Kau di bawah dulu lah, Zat. Pusing pala saya ngomong sama kamu. Belajar dulu kau. Gimana Abdillah? Abdillah meninggal. Aduh, teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi nih, teman-teman? Sudah berapa jam ini saya siaran, teman-teman? 4 jam 32 menit. Lanjut lagi? Aduh, udah pegel juga, teman-teman. Randi, Muslim Bang? Muslim. Ya, gimana Bang? Gimana Bang yang tadi itu Bang, maksudnya Bang? Yang mana Bang? Yang tadi itu sama si siapa namanya yang pertama itu tadi itu? Yang apa itu? Yang tema apa? Yang minum darah, kencing atau apa? Yang minum darah itu Bang. Ya, di situ jelas darahnya Muhammad diminum sama pengikutnya. Itu konteksnya bagaimana Bang? Konteksnya Muhammad itu kan sedang dibekam. Ketika dia dibekam, darahnya itu kan keluar kan? Ya. Yang gumpal-gumpal itu, darah gumpal-gumpal itu kan? Ya. Nah, disuruhlah dibuang, tapi sama pengikutnya bukan dibuang, dimakannya, diminumnya darah itu. Nah, ketika darah itu diminum, Muhammad tidak mengatakan haram meminum darah, tapi dia malah mengatakan haram tubuhnya disentuh api neraka, tubuh orang yang meminum darah itu. Pertanyaan saya kepada kamu, ini Muhammad yang benar atau Quran yang salah? Apa jangan-jangan orang yang meminum darah itu masuk surga? Sudah Bang. Silakan. Jawab ya. Silakan. Oke, itu maksudnya begini Bang. Kan dia disuruh buang, bukan Muhammad yang mensuruh minum kan? Betul, tapi kan ketika diminum, Muhammad kan tidak menyalahkan orang yang meminum darahnya itu. Malah dikatakan dia itu tidak akan tersentuh api neraka, betul? Artinya Muhammad mendukung nggak perbuatan darahnya diminum itu? Ya nggak mendukung lah. Masalahnya di mana? Masalahnya di Quran darah kan diharamkan untuk dikonsumsi. Bang, begini Bang. Abang konsumsi air putih. Sulit. Abang salah mengartikan. Masalah mengartikannya di sebelah mana, Bang? Begini. Abang, dengar Bang. Dengar Bang ya, kita maksudnya ngobrol santai. Kan? Ini air, ada air putih. Abang kan konsumsi air putih. Misalnya konsumsi air putih tidak dilarang gitu kan? Nah, ada air cucian tangan. Disuruh buang lah, ya kan? Nah, tapi yang buang itu malah minum. Salahnya di mana, Bang? Nah, manusia itu, Bang. Iya, tapi akibat dari perbuatan itu Muhammad memberikan reward, dia memberikan sesuatu yang positif apa negatif? Maksudnya? Reward? Maksudnya penghargaan apa? Ketika orang meminum darah Muhammad itu memberikan perkataan yang negatif apa yang positif? Abang pandangnya sebentar dulu. Bang, Abang ketika darahnya diminum, respon Muhammad itu positif apa negatif?
Responnya positif. Positif. Artinya dia memberikan sebuah penghargaan kepada orang yang melanggar Quran nggak? Itu bukan penghargaan, Bang. Loh, dikatakan kan darah engkau tidak akan tersentuh api neraka. Darah itu yang tidak tersentuh api neraka itu dagingnya, Bang, bukan darahnya. Iya, tubuhnya itu tidak akan tersentuh api neraka, Bang. Tidak akan tersentuh api neraka. Oke. Gimana sih, Bang? Oke, Kok aku sulit ambil banget itu. sih, menangkapnya sulit banget sih. Oke, dengar Bang ya. Aku ambil itu. Aduh, Oke, aku aduh, ikutin Abang aduh. ini. Aku ikutin Abang ini. Ikutin Abang ini. Abang misalnya air tidak dilarang minum. Ya kan, air putih tuh. Nah, aku suruh nih buang air putih nih. Aduh, taruhlah lah pusing palaku, Bang. Gimana ini malah mumet ini dari tadi nggak nangkap. Nasi bebek. Gimana nasi bebek? Assalamualaikum. Anda kok mengucapkan assalamualaikum kepada orang Nasrani, orang Yahudi sih? Saya bacakan hadis lagi loh. Saya bacakan hadisnya. Bukan salah lagi. Saya bacakan dulu hadisnya. Di dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, saya bacakan. Berkata Rasulullah, jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1319. Di hadis yang lain juga dikatakan, janganlah kalian mulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim 5789. Lihat-lihat nampaknya kamu sudah tidak percaya lagi kepada Muhammad ini. Percaya saya, Bang. Kenapa kamu memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Abang, lantas kenapa temanya Abang seperti itu? Gimana? Lantas kenapa Abang menggunakan tema yang seperti itu? Jadi nggak boleh ditanya nih Islam nih. Boleh, Bang, boleh. Oke, kalau Abang gitu siapa? Kalau begitu siapa tuannya orang Islam? Makasih Bina Raja Wali, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih guguknya, Bang. Salam dulu, jangan lompat-lompat. Enggak ada orang yang kasih saya gift, saya mengucapkan terima kasih. Gimana sih kamu? Iya. Oke, siapa tuannya orang Islam? Siapa tuannya orang Islam? Bang Edis, yang salam dulu kelarkan. Saya nggak suka disanggah. Oke. Jadi benar nggak Muhammad melarang kamu memberikan salam, mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Benar. Benar. Kenapa kamu mengucapkan salam kepada saya? Lantas mengapa Bang Edis menggunakan tema yang seperti itu, kata tema yang seperti itu? Maksudnya tema seperti itu gimana sih? Nanti larinya Bang Edis. Aduh, kurang-kurangin lah benturin kepala. Kurang-kurangin membenturkan kepala, udah bilang. Cakra Kostrat, Muslim, Bang? Muslim. Oke. Mau tema yang mana, Bang? Tema yang sebelumnya atau tema yang ini? Yang baru aja. Yang mana, Bang? Yang baru aja, yang udah jangan diobrolin lagi. Yang baru yang mana temanya? Ya, ikutin host aja. Itu siapa tuannya Islam? A. Allah, B. Muhammad. Kalau Tuhannya Islam ya Allah lah. Tuan, Bang. Coba baca dulu. Ya, Baca dulu. Tuan. Oke, siapa tuannya orang Islam? Kalau disebut Tuhan itu ya kita menganut seperti Nasrani menganutnya ya Yesus. Kalau di Islam Muhammad. Oke, berarti tuannya orang Islam Muhammad, Bang. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang. Abang tahu nggak apa bahasa Arabnya tuan? Aduh, saya belum pernah dengar. Coba sebutin aja. Bahasa Arabnya tuan itu Rob. Rob. Iya. Lalu. Oke, kalau begitu siapa Robnya orang Islam? Kalau yang disebut Rob itu kan Allah. Nah, tadi katanya Muhammad. Ya kan situ nyebutnya Tuhan. Ya saya kan. Iya, Tuhan itu ya Rob itu. Rob, Tuhan itu bahasa Indonesia, Rob itu bahasa Arab. Ya, barusan kan saya dari awal kan saya udah sebutin kalau Tuhan kalau pelan-pelan ya, Bang ya. Bang Cakra pelan-pelan ya, dengerin, Bang. Tadi saya tanya, siapa tuanmu? Abang jawab Muhammad, betul? Nah, Abang tahu nggak bahasa Arab? Abang tahu nggak bahasa Arabnya tuan itu? Dengerin. Saya kan belum paham soal bahasa Arabnya tuan itu Rob. Nah, sekarang saya ralat nih. Kalau yang disebut Rob berarti kan Tuhan. Tuh. Bang, bahasa Arabnya tuan itu Rob. Nah, yang saya pahami itu sebenarnya gini, Bang. Yang saya pahami kalau Nabi Muhammad itu hanya sebagai penganut kita orang penganut Islam. Penganut maksudnya gimana, Bang? Ya, kita menganut tuntunan Nabi Rasulnya Allah. Jadi Oke, apa yang Anda berseru-seru nggak kepada Muhammad? Berseru-seru berarti sholawat dong. Iya, Anda berseru-seru kepada Muhammad nggak?
Ya, itu diperbolehkan. Iya, oke. Ketika kami bang orang Kristen di gereja berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus seperti itu. Boleh. Iya, abang bilang lagi ngapain? Lagi menyembah Yesus, betul? Bukan, sebenarnya bukan menyembah. Tuh. Kalau menurut saya. Takut dibalikin nih kayaknya nih, takut dibalikin nih. Enggak, kalau menurut saya, Oke, kalau begitu lagi ngapain bang? Kenapa? Ketika kami orang Kristen lagi berseru-seru, ya Yesus seperti itu. Ya itu lagi puji-pujian memuji nama nabinya. Berarti bukan menyembah. Bukan menyembah menurut saya, cuma berarti kami nggak menyembah Yesus. bukan yang menjadi Berarti kami nggak menuhankan Yesus ternyata. Berarti kami nggak menuhankan Yesus bang. Bukan begitu, begini loh pengertian saya. Udah sulit ini, ternyata kita nggak menuhankan Yesus ini. Terus yang dibilang Zuma dan kawan-kawan gimana itu bang? Janganlah, bahkan Roma Irama ngomong itu, janganlah kau tuhankan manusia. Gimana bang? Ya, dengerin dulu. Ini pemahaman saya ya, pemahaman saya. Kalau yang saya tahu, saya kan pernah punya bos juga orang Kristen. Nah, setiap di dalam mobil juga dia puji-pujian, menyanyi-nyanyi. Dengan yang saya tidak pahami itu, Yesus itu dituhankan karena anak bapak. Itu kan? Dituhankan itu apa sih bang? Ya, pengertian Kristen apa dong? Saya kan juga Nah nggak itu enggak, justru apa namanya? Apa ya? Tindakan frontal itu kan dilakukan teman-teman muslim. Kenapa kau tuhankan Yesus? Makanya saya nanya balik, maksudnya tuhankan itu apa gitu loh? Ya kemungkinan yang Jangan kemungkinan bang, nggak boleh kemungkinan bang. Jadi harus pasti kan iya dong, kan di dalam Al-Quran ada satu surah yang berbunyi begini. Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, adakah kau katakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan. Nah, lalu di dalam surat At-Taubah ayat 29, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan dan juga Al-Masih. Nah, makanya saya tanya nih sama muslim nih. Ketika teman-teman muslim bertanya kepada orang-orang Kristen, wahai orang-orang Kristen, kenapa kau tuhankan Yesus? Nah, aku tanya balik nih. Apa bang, pengertian maksud abang itu mentuhankan itu? Maksudnya seperti apa coba? Ya kemungkinan karena saking cintanya. Saking cintanya. Ya, Oke. Karena saking cintanya. Baik, kutanya sama abang cinta nggak dengan Muhammad? Ya jelas cinta. Seperti begitu abang, cintanya nggak kepada Muhammad? Ya pasti. Kalau gitu aku tanya balik bang, kenapa bang tuhankan Muhammad? Saya mencintai Muhammad bukan karena saya menuhankan, karena menurut Tadi abang bilang kami mentuhankan Yesus karena begitu cintanya. Saya balik, kalau gitu bang, abang juga mentuhankan Muhammad karena begitu cintanya kepada Muhammad. Ya, kan kita jadi muter-muter kita di sini kan bang. Bukan begini bang. Ini pengertian saya ya, karena saya juga banyak mengenal orang-orang yang teman-teman saya juga yang beragama Kristen ya. Saya sebetulnya tidak ingin berdebat itu urusan Yesus mau dipertuhankan atau apa itu, karena apa? Yang tahu kita menuhankan atau apa itu hanya Allah. Nah, yang penting menurut saya, dengerin dulu, menurut saya yang penting saya percaya adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama di Pancasila itu. Kita itu menuhankan satu Tuhan yang Maha Esa. Entah itu Tuhan, ya pasti semua percayalah Allah yang disebutkan oleh agama Kristen, Allah itu kan Tuhan. Ya kan? Nah, saya juga menuhankan Allah. Betul. Nah, jadi yang abang bilang itu betul, Bang Caka Kostrat. Kemungkinan kalau ada nama anda ini, anda kayaknya seorang TNI. Jadi pasti jiwa anda itu jiwa yang seorang nasionalis. Betul yang abang bilang itu. Betul. Jadi seandainya bang, kita itu menjalankan agama masing-masing, itu akan indah bang. Yang Islam dengan Islamnya, yang Kristen dengan Kristennya. Cuman yang jadi masalah gini loh bang. Yang jadi masalah ini orang Islam. Nggak mungkin ini bukan orang Islam bang. Saya tunjuk dulu sama abang ya. Nih bang. Nih biar abang tahu nih. Ya. Biar abang ngerti. Nih. Sebentar ya bang ya. Kuliah dulu bang. Nih. Abang lihat itu wakil presiden. Nah, wakil presiden kala itu masih menjabat wakil presiden loh bang. Menjabat wakil presiden. Pak Yusuf. Pak Yusuf Kala. Nah, datanglah seorang ulama besar asal India. Semua orang tahu ini bang. Namanya Zakir Naik. Ya betul. Nah, waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, dia itu bahas-bahas Kristen. Bahkan dia tantangin orang Kristen. Kami nggak masalah bang, nggak ada yang salah dengan itu, nggak masalah, biasa aja sih kami gitu. Cuman ketika kami tanya balik, ya jangan marah-marah gitu loh. Iya betul. Kan gitu. Nah, saya sebetulnya gini bang, sebetulnya saya itu orang yang toleransi kepada semua agama, karena saya mempelajari juga
mempelajari agama-agama gitu ya. Iya Saya wajib tidak- bang. Abang kan aparatur negara sudah Ya, betul. diwajibkan Saya- harus seperti itu. Betul, Gitu maksud loh. saya gini, maksud saya tidak pernah mempermasalahkan agama lain. Ya, agama lain mau itu Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, masing-masing pasti memiliki Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang sama. Maksudnya Tuhan yang pencipta langit dan bumi, bener nggak? Dan Ya, menciptakan klaimnya manusia. masing-masing bang. Klaimnya Betul, masing-masing. Betul. Makanya saya kadang-kadang kalau orang yang kadang-kadang sudah lebih pintar, lebih memahami hadis-hadis segala macam, saya kadang-kadang tidak percaya dengan hadis apa yang mereka bacakan itu hadis itu berasalnya dari mana dan dari mana kan hanya katanya. Nah, makanya saya kadang-kadang tidak begitu respect bang sebenarnya. Makanya saya jalani aja menurut keyakinan saya. Saya kadang-kadang seperti itu. Makanya saya nggak mau. Geli dengarnya jadinya. Iya, saya enggak, maksudnya gini loh, bukan geli. Saya nggak mau mempermasalahkan orang Kristen mau seperti apa. Sama-sama kita menghormati agama lain kan seperti itu, benar nggak bang? Betul, harusnya betul bang. Cuman saya ini dalam rangka menjawab apa yang dilakukan Islam gitu loh bang. Kan tak mungkin Nah. saya diam saja. Ketika Ya, Zakir makanya. Naik mengatakan begini dan begitu kan gitu. Ya makanya semakin orang pintar, kadang-kadang semakin menyalahkan orang lain. Nah itu yang saya paling nggak suka bang. Iya, kadang-kadang orang pintar tuh bikin benger. Nah, abang juga tahu sendiri Satu kan. kata dibolak-balik. Nah, Ya, ini maka seperti saya Host ini. jujur Ini Host ingin ini sebenarnya Host ini orang kepintaran ini. Kan? Bukan. Jelas. Saya bukan merasa paling pintar, tapi saya simpatik dengan Bang Cakra, Bapak kalau dilanjutin terus nih Host, Bapak sendiri nanti bisa stres Murtad. nih. Nah, murtad kan? Saya nggak murtad, maaf saya nggak murtad ya. Saya nggak murtad. Masalahnya Saya- dia ini gini, Bang Cakra ya. Saya lihat, saya dengar dari tadi, saya mati ini ngebolak-balik kata-kata ini. Di bolak-baliknya di sebelah mana? Oh, ya kan ngomongnya tuh sebelah mana dibolak-balik tuh. Oke, Jadi, apakah Bang umat Cakra ini muslim nanti- apakah Cakra umat ini muslim Bang tidak Cakra, berseru-seru kepada nanti- Muhammad? Nantinya nih Bang Cakra bisa jadi orang stres kalau ngadepin orang macam begini nih. Tuh kan? Jangan diladenin Pak, turun aja Pak, turun. Coba yang di bawah, Biar yang di stres bawah. nih, Pak. So. Jangan diladenin, Bapak kepancing nanti bisa stres juga. Astagfirullahaladzim. Kita kan hanya share. Kenapa harus stres? Iya. Kita hanya ngobrol-ngobrol saja. Berarti Abang Cakra tidak percaya kepada hadis-hadis? Bukan tidak percaya, banyak sekali hadis-hadis yang belum tentu itu sahih. Maksudnya seperti itu loh. Dan kadang-kadang yang saya maksud Tapi judulnya begini loh Bang. Ini juga yang jadi polemik ya Bang ya. Di dalam hadis-hadis itu dikatakan Muhammad itu menikahi anak di bawah umur. Dikatakan Muhammad itu menikahi Aisyah, umur Aisyah itu masih 6 atau 7 tahun dan bergaul dengan dia ketika berumur 9 tahun. Digauli. lanjut terus. Apakah Abang percaya seperti itu? Ya saya Sulit kan? Sulit percaya Sulit, dan sulit. Enggak, jadi gini bang, Halo. di Bisa dalam kembali ke tema enggak? Ya sebentar Jahidi. Anda Muslim? Muslim. Anda percaya Muhammad menggauli anak umur 9 tahun? Bukan menggauli itu. Tuh kan? Hadisnya berbunyi begitu Bang. Hadisnya berbunyi. Ini hadis itu ada hadis sohib. Itu hadis sohih loh. Itu hadis sohih. Bukan menggauli tapi itu dinikahi. Dinikahi umur 6 atau 7 tahun dan Tapi digauli pas umur menggaulinya 9 tahun. Iya itu benar. Menggaulinya 9 tahun. Ya, terus Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apakah itu sohih? Itu hadis sohih itu. Hadis sohih. Ya, terus salahnya? Nah, tadi Bang Cakra bilang hadisnya palsu. oh saya nggak bilang yang aduh. Bang, saya belum bilang itu palsu. Oke, berarti hadis itu sohih atau tidak menurut Bang Cakra? Saya jelaskan dulu soal perempuan. Perempuan itu saat dia datang Balik. menstruasi Ya. kan umur 9 tahun nih. Ya. Nah, Siapa bilang Bang umur 9 tahun udah menstruasi Bang? ya ini 9 tahun kelas 2 SD loh Bang. Penjelasannya jangan dipotong-potong. jangan Dengarkan dipotong dulu Oh, dong. silakan. Jangan dipotong dulu. Ya, Jangan dipotong dulu. Ini yang pengetahuan saya umur 9 tahun itu anak perempuan itu ada yang sudah menstruasi, ada yang belum, tapi kebanyakannya menstruasi datang umur 9 tahun. Wanita zaman dulu dan wanita zaman sekarang kan Oh, itu berbeda. belum Bang, jangan bohong lah. Gini loh. Beda itu. Begini, Itu beda. sebentar gini. Ya. Masuk SD itu 7 tahun. Ya. Naik kelas 2 dia 8 tahun. Oh. Naik kelas 3 dia 9 tahun. Berarti anak umur 9 tahun itu kelas 3 SD. Ya. Itu Nah, memang
Bang, setahu saya belum menstruasi, Bang. Menstruasi itu kelas 6 SD, Bang. Benar. Salah, Bang. Itu bagaimana hormonnya loh, Bang. Oke, baiklah. Oke lah, sekarang begini. Kalau memang Aisyah itu sudah menstruasi, sudah datang bulan, Ya. maka kemungkinan besar Aisyah itu akan punya anak, betul? Betul. Kalau Apakah dijauhi- Aisyah punya anak? Belum. Tidak punya anak. Jadi kalau dibilang udah menstruasi, Itu kan ketergantungan kalau punya anak nggak punya anak itu kan tergantung kesehatan atau kondisi si perempuannya. iya, Ada jangan yang- berasumsi ya. liar kalau dia sudah datang bulan, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini Tapi masih gini, mau kalah ini intinya ngomongnya. intinya begini. Di dalam diri Muhammad itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan, betul? Ya, betul. Nah, sekarang saya tanya jujur lah sama abang-abang berdua. Kalau ada seorang muslim yang ingin meneladani Muhammad dengan cara menikahi seorang anak berumur 9 tahun, menggaulinya, kira-kira itu dianggap kriminal nggak sekarang, Bang? Kalau sekarang kriminal. Kalau Oke, sekarang iya itu Oke, ya, benar. berarti bisa nggak Muhammad itu dijadikan suri tauladan sekarang ini? Bukan begitu atuh. Asumsinya bukan begitu. Iya, Aduh, Bang, ini. di dalam Ya, diri terus. Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, Bang. Iya. Nah, berarti kalau mencontoh dia berarti baik kan? Bukan Nah, begitu begini, Bang. kan Bang. bingung kan? Sulit. Saya mau jawab, Sulit Bang. nih, sulit. Ya, Saya mau dengerin jawab, dulu Bang. Bang, mau dijawab nih, dengerin Silakan. dengerin dulu. Saya mau Silakan. jawab loh, Bang. Saya mau jawab nih. Dengerin dulu, saya mau Simak, jawab. jangan dipotong. Jangan dipotong ya, tolong nih. Begini loh, Bang. Hukum Indonesia dengan hukum Islam itu beda, Bang. Ya, Jadi betul. tidak bisa dicampur adukan. Oke, berarti berarti gini, Bang, berarti begini. Kalau Anda menjadi seorang muslim, maka melakukan atau meneladani apa yang pernah dilakukan Muhammad itu adalah baik, betul? Iya, baik. Sekarang negara menganggap itu baik atau buruk? Oh, itu aduh. Persepsi. Bang. Kalau di Indonesia itu kan toleransinya gede, besar, dan Iya, hukumnya juga artinya- beda. artinya Hukum negara kita loh, sama Bang. hukum negara Indonesia kan beda. Betul, Beda. artinya negara menganggap hukum Islam itu baik atau enggak? Astagfirullahaladzim, Baik. dengerin dulu, Bang. Bang. Duh, Hukum Islam itu kalau baik, gini Bang ya, aku kasih tahu nih Bang. Aku kasih tahu ya, di dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu disebut orang-orang kafir atau apa gitulah, ya kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya Bang, menurut hukum Allah, di dalam diri Muhammad itu terdapat keburukan, contoh yang buruk atau contoh yang baik? Yang baik. Yang baik, oke. Kalau Anda melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad, contohnya menikahi anak umur 6 atau 7 tahun dan bergaul ketika berumur 9 tahun. Anda lakukan itu contohnya. Ya, terus? Dianggap oleh negara sebagai perbuatan kriminal nggak? Kalau untuk sekarang kriminal. Iya, artinya Bang, Hukum negara Indonesia sama hukum Islam itu beda, Bang. iya memang beda Bang. Makanya saya bilang negara tidak menganggap itu sesuatu yang baik, Bang. Kalau negara melihatnya dari segi bukan segi agama Islamnya, kalau negara mengambil hukum itu. Dia mengambilnya hukum Pancasila loh, Bang. Nah, iya itu. Iya, Bukan hukum Islam. artinya negara tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang positif, betul tidak? Nah, zaman itu berubah-berubah loh, Bang. Jangan disamakan. Berarti Muhammad hanya suri toladan di zaman dulu, nggak di zaman sekarang. Berarti sekarang udah nggak tidak berlaku. Ya, Makasih Juan. dasarnya gini aja dilihat, dasarnya gini aja. Dasarnya, Bang, hostnya ya dengerin. Dasarnya dilihat gini aja. Hukum negara Islam dan sama hukum negara Pancasila itu beda, Bang. Beda. Hukum Islam sama dasarnya aja itu. Nah, Islam bukan tidak mau mengakui hukum Indonesia, hukum Pancasila loh, Bang. Dengerin, bukan tidak mau mengakui. Bukan tidak mau mengakui. Cuma kalau Islam melawan dengan hukum-hukum negara seperti hukum Pancasila yang sekarang-sekarang, negara kita bisa perang loh, Bang. Iya, perang saudara. Karena yang di atas pemerintahan itu bukan orang Islam semua, Bang. Yang jadi masalah. Ada Kristen, ada Katolik. Iya, saya ada ngerti Hindu. Bang. Kita bukan bahas negara, kita bukan bahas itu loh. Artinya Bang. Iya. Oke, sekarang begini. Ada nggak Bang? Sebentar gini. Menurut Allah, Anda disuruh masuk Islam 100% atau 99,9%? Ya 100% lah. 100%. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Itu perintah Allah kan? Betul. Nah, kalau menurut Allah sendiri, kamu harus memutuskan perkara berdasarkan hukum kafir atau hukum Allah? Hukum Allah lah. Oke, menurut hukum Allah, perbuatan yang dilakukan Muhammad itu baik nggak? Ya baik. Iya, terus kenapa Anda tidak lakukan? Aduh, ini balik lagi. Ini nggak paham ini. Bang Tosran ini, host ini nggak paham ini. Ini nggak paham ini.
Bang izin bang. Karena kamu memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Allah lagi. Yang ngatur undang-undang di negara kita itu kan bukan hukum Islam, Bang. Oke, siapa yang harus kamu taati? Siapa yang harus lebih kamu taati? Allah dan Rasulnya atau orang kafir atau hukum kafir? Ya Allah dan Rasulnya yang harus saya Oke, taati. menurut Allah dan Rasulnya menikahi anak segitu baik nggak? Itu kan menurut undang-undang di negara kita nggak baik itu. Iya, kenapa kamu lebih menuruti yang bukan Allah dan Rasulnya? Aduh. Waduh, sulit kamu kayak gini. Bukannya Abang ini ngerti nggak sih? Aduh, paham ya benar Bang, pemahamannya susah ini. Pemahamannya susah. Bang izin bang. Sulit, Ya, Bang. saudara-saudara. Bukan sulit, kamu yang dipersulit itu, yang kamu yang dipersulit itu. Ya. Bang izin bang. Ini hostnya itu bikin mempersulit sendiri. Iya benar, sebenarnya. benar. Ya, Iya benar. Pertanyaan dia menjebak. Bilang aja kalau kamu nggak mau turutin apa teladannya Muhammad, gitu aja, bukan sulit-sulit. Bilang aja kalau nggak mau turutin. Bang Os, izin. Di negara Indonesia itu kan kebinekaan, berbagai macam-macam suku. Terus? Nah, dari Iya, situ, terus oke, menurut hukum Allah, hukum siapa yang harus kamu turuti? hukum Allah. Oke, Pasti itu. hukum Oke. Allah. Sekarang kamu menuruti hukum siapa? Hukum Allah sekarang. Menurut hukum Allah bagus, boleh nggak menikahi anak di bawah umur? Ya boleh. Terus kenapa kamu anggap kriminal? Itu kan undang-undang dari negara kita yang bikinnya. Peraturan negara kita yang bikin itu. Coba Nah, terus kamu mematuhi yang mana? Hah? Yang Terus kamu mematuhi yang mana? Ini dulu. Bang izin bang. Oke, Bang Cakra. Oke. Bang, saya izin bang. Sebelumnya mau tanya dulu ke Bang Cakra, kalau di negara kita minuman beralkohol gitu, itu dilegalkan apa enggak? Dilegalkan? Enggak, dilegalkan, Bang. Legal loh, Bang. Minuman beralkohol legal loh. Minuman beralkohol di negara kita itu legal, cuman persentasenya itu kalau yang di bawah sekian persen untuk anak-anak bebas dijual. Contohnya misalnya bir. Bir itu beralkohol di Indomaret banyak. Gitu loh. Bir-bir yang anu itu, bir bintang itu alkoholnya tapi rendah itu. Legal Tapi banget, untuk berizin. Saya lihat bir bintang sekarang di kaleng-kaleng itu 0% loh. Di mana Bang 0%, Bang? 0% Bang. 0%. Lihat dulu coba. Sekarang kalau mau jual minuman beralkohol legal asalkan dia memiliki izin dan di Iya. tempat-tempat tertentu. Izin, Bang. Nah, sedangkan alkohol diharamkan. Ya, Nah, sekarang mau saya tanya sekarang, hukum manakah yang mau kamu turuti? Saya Mas. Oh, oke. Lanjut, Di Bang. Kristen itu minuman beralkohol itu diharamkan atau tidak? Enggak diharamkan. Yang diharamkan itu berzina, mencuri. Sekarang Ya saya kan? tanya. Yang diharamkan itu kalau sampai kamu mabuk. Iya, kalau mabuk-mabukan ya nggak bisa. Jadi gini loh, Bang. Itu kan di Arab, Bang, panas, Bang. Bang, saya udah pernah dengerin ya, saya udah pernah saking dinginnya setengah mati, sampai saya itu nggak bisa nginjek lantai itu, ya, saking dinginnya setengah mati, sampai beku itu di bawah minus nol, ya. Itu saya harus nyari alkohol, kalau nggak saya minum, kalau nggak saya panasin badan saya nggak tahu. Benar. Bang, kalau mencuri di Kristen, mencuri berzina itu haram nggak? Ya jelas haram lah, Bang. Dosa nggak? Iyalah. Dosa ya? Iya. Itu Itu umat orangnya Kristen- bakal masuk neraka atau gimana Bang kalau dosa? Jadi dosa itu harus bertaubat, Bang. Ada penyesalan, ada pertaubatan. Nah, setelah bertaubat, bagaimana dengan dosa-dosa yang sudah sebelumnya dilakukan? Nah, itu harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan itu adalah Yesus. Diselesaikan oleh Yesus. Jadi, Dosa Bang, itu orang tetap yang- harus. Misalnya seperti begini, Bang Jahidi. Ya. Anda misalnya Anda taruhlah misalnya Anda membunuh gitu. Ya. Kan? Terus Ya. Anda lari nih misalnya. Ya. Ya kan? Terus Anda berbuat baik, Anda menyesal, ya kan? Anda menyesal, berbuat baik segala macam. Pertanyaan saya, boleh nggak Anda bilang sama hakim, Pak Hakim, saya udah berbuat baik, saya udah menyesal, maka hapuskanlah, bisa nggak? Bisa. Ya mana bisa, Bang? Ya bisa. Kalau Hukuman tetap harus. Aku bermohon kan bisa itu. Maksudnya bisa tidak menghapuskan hukuman Anda, bisa nggak? Tidak. Ya enggak. Tidak bisa. Iya, enggak Perbuatan Anda itu harus tetap ada ganjarannya. Nah, di dalam Kristen nggak seperti itu, Bang. Di dalam Kristen tidak ada istilah seperti itu. Di dalam Kristen itu berbuat baik itu adalah kewajiban, sedangkan dosa itu harus dibayar. Kalau di dalam Islam setahu saya nggak gitu. Ya. Kalau di dalam Islam setahu saya berbuat baik itu bisa menghapuskan dosa-dosa atau nanti timbangannya. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, jadi dia masuk surga kan gitu. Ya. Nah, kalau saya bilang itu konsep tidak masuk akal. Contohnya Enggak, saja di dunia. Contoh itu di kata dunia siapa, nih. Bang? Itu kata siapa? Gimana? Bang?
Itu kata siapa? Dengerin dulu, biar dengerin dulu hostnya. Waktu saya zaman saya SD, saya itu dengerin Pak Ustadz saya. Nanti Pak Ustadz, saya masih ingat, bayangkan peristiwa yang lalu masih saya ingat sampai hari ini. Dia buat pertanyaan gini, Pak Ustadz, guru agamanya kan, Pak siapa itu namanya, Pak siapa ya, Pak Adnan kalau nggak salah guru agama saya itu dulu. Gini, gimana kalau seimbang perbuatan baik dan perbuatan ini? Nanti di situ ada syafaat Rasulullah, katanya begitu. Oh, berarti sistemnya Islam ini kalau berbuat baik lebih banyak, maka nanti masuk surga, kan gitu. Nah, kalau konsep kekristenan nggak seperti itu. Saya bilang itu konsep tidak masuk akal bagi saya. Kenapa? Contoh di dunia, kamu membunuh. Bisakah kamu berbuat baik, berbuat amal, berbuat ini, maka dosamu yang membuat bunuh itu diampuni? Nggak bisa. Itu harus tetap ada ganjarannya. Makanya di dalam ajaran Kristen yang masuk akal, berbuat baik itu adalah kewajiban, sedangkan pelanggaran harus dihukum. Enggak bang, menurut saya kayak gini. Kalau misalkan kita umat Islam, misalkan kita berbuat dosa membunuh, Terima kasih, Kak tapi kita lebih banyak berpahala, berbuat baik, tetap kita akan dimasukkan ke neraka dulu. Itu buat mencuci dosa kita gitu, gak bakal tetap dipertanggungjawabkan. Berarti abang tidak tahu hadis ini. Berarti abang tidak tahu hadis ini. Nih, aku bacakan nih hadisnya bang. Nih, lihat tuh. Aku lengkap bang kalau masalah hadis-hadis. Nih, aku bacakan nih bang ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Tuh. Orang Yahudi dan Nasrani jadi penebus siksa api neraka itu. Ya, itu orang Nasrani yang jadi api nerakanya, yang nebus kita masuk surga. Iya, makanya saya bilang kan enak bang. Artinya Anda berbuat dosa yang nanggung orang Yahudi Nasrani. Iya, karena kan kalau menurut kepercayaan kita ya bang, ya itu terserah bang, coba bang, aku tanya bang ya. Kalau abang mencuri, korupsi, siapa yang nanggung dosanya? Ya kita. Salah bang, salah. Salah bang. Menurut hadis itu bang, nih bang. Orang Allah ini loh bang, abang nggak percaya hadis ini? Allah Ta'ala akan menyerahkan setiap orang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Kok bisa abang bilang Anda yang nanggung dosamu sendiri? Itu konsep menebusnya gimana? Konsep menebusnya gimana dulu? Makanya belajar bang agama Islam. Aduh. Ya, ini saya belajar, kepercayaan saya gitu. Kalau kita berbuat dosa, tetap kita akan bertanggung jawab dulu. Tanggung kita di akhirat, dipertimbangkan dulu. Kita tetap. Tapi hadis ini gimana? Hadis ini gimana? Hadis ini gimana? Apa? Hadis ini gimana jadinya? Kalau kepercayaan kita, semua umat Islam pasti bakal Iya masuk bang, surga. jadi hadis ini gimana jadinya? Hadis ini? Iya, dari dulu. Saya mau jelasin lah. Ini host kebiasaan mau dulu. Mau naik coba, bentar boleh nggak? Soal ini, soal hadis. Iya, gimana? Silakan. Lanjut bang. Gini loh, hadis itu harus dilihat kesohihannya. Itu Iya, hadis benar. ada penulisnya. Seperti Ya. menulis novel, sebenarnya hadis itu sama aja seperti nulis novel. Oke, begini Bang Kostrat. Begini Bang Kostrat, gini. Hadis itu sendiri kalian sudah mengatakan kitab Sohih Muslim, kitab Hadis Sohih itu kan Bukhari. ada hadis Hadis itu sohih. bukan Quran. Iya, Ngerti loh Bang. Di situ sudah tertulis loh. Sohih. Sohih. Apa sih sohih itu artinya? Ya sohih itu maksudnya ya aduh gimana ya? Ya sohih itu artinya sah, terverifikasi gitu loh. Terverifikasi. Iya yang jadi masalah. Namanya aja udah Sohih Muslim loh Bang. Masa dipalsu-palsukan? Bukan dipalsukan. Bukan masalah dipalsukan. Kadang-kadang penulis apa itu hadis-hadis juga kebanyakan juga yang paling pintar itu orang Yahudi loh Bang. Dari Bullshit, Wahyudi lagi yang disalahin. Apa-apa salah Wahyudi. Waduh. Yahudi. Nasib Yahudi. Kadang-kadang orang-orang Islam sendiri, mudah percaya dengan hadis-hadis yang belum tentu itu sahihnya. Tapi Ya, dia benar. percaya, itu yang jadi masalah yang pada akhirnya Sulit nih kalau bukan sulit loh Bang. Gini loh, yang pada akhirnya mereka akhirnya apa? Saling gontok-gontokan antara ulama ini dan ulama itu dan ulama itu. Ini yang jadi masalah. Iya Bang, tapi kok bisa salahnya Wahyudi gitu loh Bang? Loh, bukan Kan itu kan kitab Sohih Muslim, Sohih Bukhari, kan itu punya orang Islam, kok Yahudi lagi yang disalahin Bang? Jangan framing lah Bang Cakra. Bang Cakra ini. Bang Cakra. Ya, lanjut. Sebenarnya pusing lah kalau kita debat antar agama ini. Emang lah kalau kita saling sharing pasti kita dapat Ya, ilmu. benar. Tapi kalau kita debat kayak orang gila kata Bang. Kita Benar, percaya umat Muslim, kita dengan kepercayaan umat dia dengan kepercayaan umat dia, jadi gak bakal ngerti Bang kita berbicara Nggak kayak bakal gitu. Bang, ini aku nanya jujur loh Bang. Yang kulihat malah abang yang nggak ngerti loh. Bukan makanya kalau saya dari tadi sharing, bukan mau debat. Iya. Kalau Cuman yang disebut dilihat host sharing, kalau yang bentar. Kalau yang disebut sharing, apapun yang dikatakan oleh Anda, ya silahkan Anda percaya apa yang dikatakan oleh saya. Ya udah. Jadi nggak usah didebat. Kok gini? Nggak. Sebenarnya kalau sharing itu nggak boleh seperti itu.
Tapi kalau dilihat-lihat tadi hostnya gitu, kita menyerang Hostnya selalu nyerang kita. Hostnya selalu sharing. Gak guna gitu lihat kayak gitu. Sharing lah. Bukan menyerang, Bang, bukan menyerang, tapi itu kan yang menyela terus. Iya, mempertanyakan gitu loh, Bang. Kita kan mempertanyakan. Seakan-akan dia itu ingin dalilnya loh, bukan ingin Oke lah. harus. Oke lah kalau seperti itu teman-teman, kita istirahat dulu. Ini juga udah 5 jam, 5 jam 13 menit. Oke. Teman-teman terima kasih. Saya turunkan dulu satu persatu. Sampai ketemu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.